Mau jadi bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya 20-60 miliar. Mau jadi gubernur perlu nyewa partai biayanya 100-300 miliar. Mau jadi presiden sewa partai perlu 1,5 triliun. Banyak yang bertanya, apa sih sebetulnya masalah bangsa kita? Terlalu ruwet, terlalu pabaliet. Tentu ada masalah-masalah ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tetapi masalah yang betul-betul sangat menentukan segala aspek kehidupan bangsa kita adalah kenyataan bahwa demokrasi kita hari ini adalah demokrasi kriminal atau criminal democracy. Setelah kejatuhan Pak Harto, kita dan semua kawan-kawan memperjuangkan supaya sistem otoriter berubah menjadi demokratis dan bahwa KKN seminimum mungkin. Kita menang, tetapi hanya sementara saja selama pemerintahan Gus Dur dan Habibie. Tapi setelah itu kembali lagi pelan-pelan, semakin otoriter, dan money politik semakin meluas, semakin dahsyat, dan merasuki seluruh kehidupan sosial politik kita. Kenapa? Sederhana, mau jadi bupati perlu nyewa partai yang ongkosnya 20-60 miliar. Mau jadi gubernur perlu nyewa partai biayanya 100-300 miliar. Mau jadi presiden sewa partai perlu 1,5 triliun. Inilah apa yang disebut atau akibat dari sistem threshold atau ambang batas, karena semua calon di semua level diwajibkan untuk memiliki dukungan 20% suara. Itu artinya dukungan dari 2-3 partai. Sistem ini sebetulnya sangat manipulatif karena penentuan siapa yang boleh jadi calon bupati, gubernur, atau presiden ditentukan oleh partai-partai. Padahal esensi demokrasi bukan demikian. Penentuan calon ditentukan oleh rakyat. Kok mesti ada partai yang membatasi rakyat memilih pemimpin yang bagus? Dan yang kedua, saya betul-betul tidak mengerti karena money politik ini, demokrasi kriminal ini dilegalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 maupun yang sudah amandemen tidak ada pasal yang mengatur soal threshold. Ini hanya ngada-ngada aja nih Mahkamah Konstitusi. Dengan itu Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa politik Indonesia itu dikuasai hanya oleh oligarki yang punya uang, dan yang kedua akhirnya sifatnya kriminal. Karena kebanyakan calon ini tidak punya uang, oleh karenanya perlu bandar atau cukong yang membayar sewa kepada partai-partai, menyewa perusahaan polling untuk menaikkan nama kandidat,
perusahaan survei, dan sebagainya. Jadi begitu calon itu terpilih sebagai bupati, gubernur, bahkan presiden, pengaruh daripada bandar-bandar cukong-cukong sangat kuat. Misalnya, selama beberapa tahun terakhir kan kita selalu mendengar demi investor, demi kepentingan bisnis asing maupun yang besar-besar. Jarang sekali pemimpin mengatakan demi rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi selalu menggunakan untuk ekonomi yang lebih bagus dan sebagainya, perlu ya kan investor yang besar yang diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan pembebasan pajak 20 tahun, dikurangi royaltinya, dikurangi pajak dan kewajibannya. Sementara rakyat terus-menerus dibebani dengan berbagai macam pungutan, pajak, dan kenaikan harga listrik dan sebagainya. Saudara-saudara, sudah waktunya kita ubah demokrasi kriminal ini menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Itulah satu-satunya jalan agar para pejabat yang terpilih setelah terpilih jadi presiden, gubernur atau bupati sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Bukan untuk bayar bandar, bukan untuk kepentingan yang besar-besar saja. Saudara-saudara, kita harus rombak sistem ini, bongkar sistem ini, karena inilah yang menghasilkan kualitas pemimpin KW2, KW3, bahkan KW4 di segala level. Tidak mungkin pemimpin dengan kualitas yang bagus, karakter yang kuat, yang memiliki integritas atau track record, bisa ikut berkompetisi dalam sistem demokrasi kriminal ini. Saudara-saudara, waktunya telah tiba. Mari kita bukakan mata rakyat kita, karena sistem threshold ini adalah basis dari politik uang yang dahsyat dari demokrasi kriminal di Indonesia. Saya senang Ketua DPD Lanyala mengambil inisiatif supaya DPD ya kan memperjuangkan threshold ini terbuka. Saya juga terima kasih kepada Pak Refli yang jadi lawyer kita di Mahkamah Konstitusi, kawan-kawan lain, Rocky dan sebagainya yang kepengen Indonesia berubah. Masa sih kita begini-begini terus, makin lama makin anjlok, makin lama makin ketinggalan, makin otoriter. Kita harus ubah. Karena kalau kita ubah demokrasinya dari kriminal jadi amanah, jadi bersih, maka demokrasi akan bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih pada kawan-kawan. Mari kita satukan tekad dan pikiran untuk menghapuskan threshold yang bersifat kriminal ini.